Weni Otriana binti Asnan dengan walinya berwali hakim dan maharnya seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikahnya Weni Otriana binti Asnan. Yang Bugono begini tapi kelakuan kemarin itu kan sebenarnya sudah lama lah saya sabar-sabarkan sejak menikah tahun 2000-an. Ini suami saya ini kan terus selingkuh karena mengingat anak masih kecil-kecil dan butuh bimbingan orang tua. Tetap saya pertahankan rumah tangga sampai saat ini. Yang saya sesalkan semua sudah dihancurkan. Mulai dari bot kami ada 4 dijual tanpa sepengetahuan saya. Tanah pun yang rencana mau kami bangun rumah untuk kehidupan kami nanti di hari tua sudah dijual tanpa sepengetahuan saya. Kemudian SK PNS saya yang diagunkan ke Bank Sumut itu diagunkan kira-kira 10 tahun, sudah berjalan 2,5 tahun. Itu pun sudah habis semuanya. Kemudian emas pemberian orang tua pun dijual semua dengan alasan untuk modal untuk buat ini usaha. Itu pun sudah habis semuanya. Dan yang paling mobil dilesingkan tanpa sepengetahuan saya, dan mobil pun sekarang sudah ditarik lesing karena nggak bisa lagi saya bayar. Mengenai gaji dengan remon itu diberikannya kepada saya setelah nggak terbayarnya leasing mobil. Untuk kebutuhan anak-anak pun dia tidak mau tahu. Itu sejak kapan terjadi, Bu? Anak saya yang pertama kuliah itu udah semester 5, setiap minta uang kuliah pun dia bilang nggak ada uang, tapi terus main perempuan. Sampai saya catat itu semua perempuan yang diselingkuhinya 16 orang. Dan yang paling saya sakitkan, dia sampai menikah siri dengan perempuan yang bernama Weni Otriana, janda, anak 2. Sebelum menikah dengan itu, dia pacaran dengan si Weni ini dan diketahui suaminya juga. Itu pada tahun kapan, Bu? Bulan Februari atau Maret gitulah yang saya ketahui. Tahun ini? Iya, tahun ini juga. Jadi suami Bu bertugas di mana, Bu? Di Polres Sibolga. Jadi saat ini langkah hukum apa yang Ibu ambil, Bu? Ya, saya memohon kepada Bapak Kapolri maupun Bapak Kapolda dan Bapak Kapolres. Iya, saya mohon dia supaya dipecat. Karena dia pun setiap saya nasihati, dia tetap mengatakan dia siap dipecat. Dia nggak takut dengan Kapolri, dengan Kapolres sekalipun, walaupun saya mengadu ke Presiden. Di depan anak-anak tetap itu yang diomonginya. Dia tetap mengatakan sama saya, tak siap saya menghadapi kenyataan dan tak mampu saya menghidupi anak-anak ini karena dengan gaji 1 juta yang saya dapatkan. Jadi sejauh ini, Bu, kemana aja Ibu sudah mengadu, Bu? Kebetulan kemarin udah saya buat itu surat ke Pak Kapolri, ke Kapolda, ke Presiden, dan ke Kapolres. Dan sekarang memang sedang ditangani oleh Bapak Kapolres Sibolga. Kemudian yang saya sesalkan itu kan kemarin itu kan saya mengadukan KDRT penganiayaan kawin halangan, tetapi di sana dibilang kalau KDRT itu nggak bisa maju karena saya tidak visum ke dokter. Memang kemarin itu dianjurkan mereka memang ada supaya saya visum, tapi kan saya kan berharap dia bisa kembali lagi sama keluarga saya. Ternyata saya pun disia-siakan dengan anak-anak dengan mengatakan di hadapan anak-anak, kalian tidak anakku lagi. Itu yang dibilangnya dengan anak-anak saya.
Dan sekarang pun kawin halangan ini udah keluar SP2HP-nya, dikatakan bahwasanya itu belum bisa maju. Saya tanyakan ke penyidik, katanya itu karena tidak ada buku nikahnya yang asli seperti buku nikah saya yang asli dengan dia. Dari mana saya didapatkannya itu, Pak? Sementara saya memang masih istri sahnya. Dan ini pun si Aibku Ibrahim ini dengan bebasnya membawa perempuan itu kemana-mana pakaian dinas, Pak. Sampai dengan mata kepala saya sendiri melihat dia makan di penjagaan berdua dengan perempuan itu, Pak. Oke, terima kasih Pak. Atas kasus atau perkara ini kami sudah melaporkan. Memang sebelumnya kami sudah dumaskan atas nama adik ini sendiri, ya. Itu ada surat yang kami kirimkan sebanyak 23 surat untuk Jakarta itu langsung kepada yang terhormatnya itu Bapak Kapolri, Wakapolri, Asisten SDM Mabes Polri, Kadip Propan Mabes Polri, dan Kadip Hukum Mabes Polri. Itu yang di Jakarta. Kemudian yang di Medan ada Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Wakapolda, Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Sumatera Utara, Kabid Propam Polda Sumatera Utara, dan Kabid Hukum Polda Sumatera Utara. Itu yang di Medan. Kemudian yang di Sibolga, Bapak Kapolres Sibolga, Wakapolres Sibolga, Kepala Bagian SDM Polres Sibolga, Kasih Propam Polres Sibolga, Kepala Bagian Hukum Polres Sibolga. Kemudian ini ada beberapa tembusan kepada Presiden Republik Indonesia, Kompolnas, dan ada lagi beberapa. Ini sudah kita laporkan, ya. Memang ada respon, tetapi di Polres Sibolga sepertinya mengulur-ngulur waktu. Kalau kita lihat pada pemeriksaan pertama, memang ketika itu saya juga hadir di situ. Kasat Reskrimnya sudah langsung bilang ini tidak bisa naik, ini tidak bisa naik. Sehingga kadang-kadang adik ini merasa cemas. Saya memang diam aja melihatnya aja. Bagaimana respon mereka? Memang Kapolres dan Wakapolres kelihatan memang ada respon. Begitu kita sampai, ya, surat sama mereka, Aib ini ditarik langsung ke penjagaan, tidak lagi di jabatan yang sebelumnya. Begitu kita sana, dia tidak ada, langsung dipanggil, langsung menghadap bendera. Ya, sebetulnya kita kasihan juga melihatnya, tapi dalam situasi yang begini itu merupakan suatu apresiasi kalau menurut kita. Tapi kenapa perkara ini sudah 2 bulan, kemudian kemarin datang surat SP2HP menyatakan belum bisa dilanjutkan? Apakah hanya menunggu surat nikah yang sah? Itu kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan mereka sepertinya, kalau saya lihat secara pribadi, apakah ini memang teknik mereka? Memang saya katakan sama mereka, mungkin mereka untuk memeriksa terduga ini ada bumerang, karena dia juga masih aktif di Polres Sibolga, ya. Tapi sebagian mengatakan itu tidak mungkin. Tapi itu saya betul-betul menyayangkan. Baru kemarin dapat SP2HP untuk meningkatkan penyelidikan. Selama 2 bulan, ya. Sementara kan ini laporan ini udah 2 bulan. Kenapa begitu lambatnya untuk menindaklanjuti perkara yang demikian? Sehingga dengan besar kepala, ya, ini kita dapat bocor, berita segala macam. Terduga ini sudah mulai menganggap tidak akan bisa dinaikkan, tidak akan bisa dinaikkan. Sudah merasa ini apa yang dilakukan itu dia tergendala. Jadi Bu, tahunya oknum ini sudah menikah itu kapan Bu? Tahunya sesudah kami pulang dari Sibolga,
seminggu lah, kira-kira belum berapa itu coba. Pulang kami dari sekolah. Kenapa? Tujuan kami secara kekeluargaan adalah untuk menyatukan mereka. Hal yang biasa, kita mediasi di dalam keluarga tersebut. Ya, mana tahu masih bisa diperbaiki. Kami juga sama adik kami ini tidak bulat-bulat kami terima laporan dia masalah ini. Tapi setelah anak mereka yang tiga-tiga itu sudah mengatakan itu sudah kebiasaan, sudah tidak bisa lagi dirubah sifatnya katanya. Sudahlah katanya. Bahkan saya menangis waktu mendengar itu. Mereka katakan nggak usah lagi menangis bunda, kami sudah habis air mata kami. Mereka katakan demikian. Kenapa? Karena mereka sudah kuat rasanya menerima ini. Kenapa? Selama bertahun-tahun mereka dibully, apalagi anak terdua ini 3 perempuan, anak yang manis-manis, pintar-pintar, ya, anak yang manis, pintar-pintar, yang selalu patuh kepada kedua orang tua. Tapi lama-kelamaan karena melihat perbuatan orang tua yang demikian, mereka juga jenuh dan malu. Jadi harapan kita, Bu? Ya, harapan kita, saya juga sudah pertanyakan sama anak-anak. Kita bisa berharap kalau anak-anak dan istrinya ya tidak sejalan dengan kita, kan susah juga. Anak-anaknya bahkan mengatakan kalau bisa udah yang manapun tidak dipecat aja orang tuanya. Dan bahkan mereka menganggap sekarang mereka itu sudah tidak punya ayah. Kenapa? Ya, anak yang manis, pintar-pintar, yang selalu patuh kepada kedua orang tua. Tapi lama-kelamaan karena melihat perbuatan orang tua yang demikian, mereka juga jenuh dan malu. Jadi harapan kita, Bu? Ya, harapan kita, saya juga sudah pertanyakan sama anak-anak. Kita bisa berharap kalau anak-anak dan istrinya ya tidak sejalan dengan kita, kan susah juga. Anak-anaknya bahkan mengatakan kalau bisa udah yang manapun tidak dipecat aja orang tuanya. Dan bahkan mereka menganggap sekarang mereka itu sudah tidak punya ayah. Kenapa? Karena sudah sakitnya lah hati mereka. Apalagi ketika diperiksa di Polres, mereka dipertemukan, ini tidak mau menegur anaknya di situ. Tidak mau, jarak 1 meter. Itu tadi, saya sampai terharu melihatnya, mendengar, karena saya tidak ikut kemarin itu, terharu. Karena saya bilang jangan sakit hati, orang itu tetap orang tua, saya bilang juga gitu. Nah, kalau harapan mereka memang udah pecat aja.